Halo semuanya, kembali lagi di sini di Gopaten Podcast bersama saya Bobi Gali. Gopaten Podcast akan membahas mengenai brand dan bisnis. Kali ini kita sudah bersama pengusaha restoran dengan nama Pak Adit. Halo Pak Adit, apa kabar Pak Adit? Sehat. Pak Adit bisa cerita sedikit nggak? Pak Adit ya itu siapa dan usahanya bergerak di bidang apa Pak? Halo, saya Aditya, owner dari Kane Group, dan di bawahnya ini ada brand Kanemura. Bergeraknya sendiri ini sebenarnya di bidang F&B. Kalau Kanemura sendiri itu dia kelasnya itu di Japanese street food sebenarnya. Japanese street food. Wah, Pak Adit boleh tahu nggak? Kan kita mau ngomongin brand ya Pak. Oke. Kenapa Pak Adit daftarin mereknya atas nama Kanemura? Ini sebenarnya Kanemura ada artinya apa gimana Pak? Sebenarnya kalau untuk Kanemura sendiri, kalau dari awal ya, itu tuh kita kepikiran itu Kane itu tuh kalau dibalik tuh katanya jadi enak. Murah itu diambil dari kata murah, jadi enak dan murah. Ya, awalnya seperti itu, tapi kalau di Jepangin mungkin kalau di bahasa Jepangnya sendiri itu di desa makanan, kalau arti di Jepangnya sendiri. Oh gitu. Kayak pusat kuliner lah. Pusat kuliner. Baik. Kan kalau aku lihat kayaknya dominasi warna mereknya Bapak ada hitam sama merah ya Pak? Iya, itu merah. Kenapa Bapak memilih warna itu Pak? Nah, sebenarnya lebih ke tone warna awalnya kalau merah ini kan emang udah biasanya tone warna F&B ya. Ya. Dan kalau hitamnya dan rata-rata F&B kan memakainya itu kalau nggak merah putih. Dan kita keluar dari warna itu aja sih. Keluar dari warna itu. Kan kalau aku lihat biasanya kalau orang suka merah kan biasanya lebih berani ya Pak, warnanya mencolok, menarik perhatian. Apa emang itu sengaja Bapak pakai Pak? Iya, itu memang dari awal juga emang disetting juga. Satu, selain emang itu dari tone warna F&B, dan juga biar merah tuh biar kesannya berani aja. Terkesannya berani ya. Pak, ini kan merek sudah didaftarin di Kementerian Hukum ya Pak. Betul. Dan selamatnya Bapak udah dapat sertifikat betul ya Pak. Betul. Daftarnya di mana Pak? Nah, kita daftarnya di Gopaten sih. di Gopaten ya Pak. Wah, keren. Gimana Pak? Pas Bapak daftar di Gopaten, layanan kita seperti apa? Layanannya saya cukup puas juga sih. Dia cepat tanggap. Nggak pernah no respon. Terus juga pendaftarannya juga ini nggak sampai tahun kayaknya ya, apa setahun ya. Ini udah keluar sertifikatnya. Iya, keluar sertifikat. Oke. Kita mau nanya tuh, pada saat Bapak menemukan merek Kanemura, awalnya gimana Pak? Kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk namanya Kanemura, Iya, betul. Tuh Bapak semedi dulu. Cerita gitu Pak. Sebenarnya kalau buat awal dulu emang sama keluarga sering banget buat makan keluar, itu cari Japanese street food, emang suka aja sama makanannya. Sebentar, keluar mana? Keluar negeri apa keluar? Masih di Indonesia. Oh, masih di Indonesia. Oh, kulineran ya Pak. Iya. Dan suka sama makanan Japanese street food. Terus kepikiran bikin, tapi kan rata-rata kalau Japanese street food itu tendaan ya. Iya. Nah, kita bikin konsepnya ini yang emang proper, jadi kalau hujan, kalau panas nggak ada masalah gitu. Jadi kita bikinlah konsep yang kayak gini gitu, yang emang proper. Dan untuk Kanemuranya sendiri, ya rata-rata memang kalau Japanese street food di Indonesia nama-namanya apa murah, kasih murah, yang kayak gitu-gitu, namanya kita pikirkan. Kalau nggak salah dulu pas di analisa merek, resikonya juga lumayan tinggi ya Pak. Kanemura. Betul. Karena memang rata-rata Japanese food kan belakangnya kalau nggak murah, yang kayak gitu-gitu. Nah jadi ya mungkin udah banyak, jadi resiko tinggi, tapi coba kita percayakan lah. Pak, kalau boleh tahu Pak, pada saat resikonya tinggi, Bapak nggak takut khawatir itu ketolak Pak? Nah, ini yang pada dikhawatirin semua yang pengusaha yang pengen merek nih Pak, ketolak. Sebenarnya kan kalau itu udah resiko ya, resiko, tapi ya kita coba buat maju dulu. Ya, dan kita cek juga sama tim juga di kantor, secara di Hakik di Kementerian Perdagangan emang belum ada juga kan. Jadi ya kita coba maju dulu aja. Kalaupun ditolak urusan belakangan ya Pak. Iya, pasti ada resikonya lah. Pasti ada resikonya. Pak, kan biasanya pengusaha identik sama mengambil resiko ya Pak. Kalau misalnya Bapak lihat dengan statusnya Bapak nih Pak, profilnya Bapak nih, apa emang Bapak orang yang memang tipe suka ngambil resiko Pak? Ya balik lagi ya, kalau misalkan untuk bisnis yang pasti resiko itu udah jadi makanan ya. Iya betul. Maksudnya bukan lagi hal yang tabu lah. Resiko itu udah pasti ada gitu. Jadi ya mau nggak mau ya
harus diambil resikonya daripada nggak maju-maju. Iya betul, daripada nggak maju-maju. Iya. Setuju sih Pak. Betul. Apalagi namanya udah bagus banget ya Pak. Tuh, Kayaknya melekat banget ya di Bapak nih. Nah Pak, sebenarnya kan Bapak mulai usaha ini dulu kira-kira kapan tuh Pak? Bisa tahu nggak? Sebenarnya kalau mulai usahanya sendiri itu udah dari 2021 ya kalau aku nggak salah ya. Ingat-ingat ya 2021, tapi kita baru daftarin itu 2024. Jadi kita fokus ke restorannya dulu. Karena kalau kita berpikirnya nanti kalau emang ini udah berjalan, ya baru kita daftarin. Tapi memang kan seharusnya yang namanya pendaftaran merek harus dari awal banget kan. Gitu. Tapi ya kita waktu itu juga ya kita buka dulu baru daftarin. Sudah kita udah cocok sama sistemnya. Oh oke. Pak berarti kalau gitu dulu Bapak ini memulai benar-benar sendiri? Mulai sendiri. Dari nol banget dong ya Pak? Dari nol. Pak kan ketika orang pengen usaha nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung buka, bener nggak sih? Awalnya kepikirannya gimana Pak? Tiba-tiba Bapak pengen buka bisnis restoran kayak gini? Iya, sebenarnya awalnya juga konsepnya kan nggak begini ya, konsepnya juga emang street food. Jadi awalnya kita buka tuh di Sawangan Depok. Itu yang emang nggak langsung sebesar ini. Gitu ya. Gede banget, Iya. seru. Mungkin setengahnya dari inilah, mungkin kalau awal-awal dulu. Dan konsepnya pun juga nggak langsung yang paten begini gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu udah oke sama konsepnya, udah oke sama produknya, udah oke sama sistem bisnisnya, baru kita daftarin, baru kita mulai buat bisnis yang lain. Berarti ibaratnya pertama Bapak trial dulu di Sawangan ya Pak? Iya betul. Nah, kalau Bapak tuh pada saat menjadikan usaha gini sempat kerja dulu di orang atau langsung? Sempat. Aku dari 2014 ya. 2014 pertengahan tuh emang udah di bidang F&B franchise. Gitu. Maksudnya kerja di tempat orang? Iya kerja di tempat orang. Dari 2014, 2018 coba bikin sendiri gagal, 2020 bikin lagi gagal, 2021 baru bikin. Nah kalau boleh tahu Pak, belajar dari Bapak nih, kan Bapak bilang tadi gagal ya Pak? Nah itu sebenarnya di apa sih Pak biasanya? Kenapa Bapak bisa gagal Pak? Kalau kita review sedikit ya Pak. Sebenarnya kalau yang kita pelajarin lebih ke di bisnis ini kan ada yang namanya blue line, ada red line, ada black line. Nah itu tuh Pak boleh dijelasin dulu nggak satu-satu Pak sekilas Pak? sebenarnya gini, kalau untuk di bisnis ini ada yang namanya red line. Red line ini udah yang banyak pemainnya lah ya, kayak coffee shop misalkan itu red line tuh. Terus kalau kayak laundry itu red line tuh, pemainnya kan udah banyak, kompetitornya udah banyak. Tapi kalau kayak Japanese street food ini kan kompetitornya sedikit banget. Mungkin yang besar sekelasnya kita mungkin di Hokben ya. Nah itu yang besarnya gitu. Nah kalau misalkan yang kecil-kecilnya itu mungkin ada, tapi namanya nggak muncul ke permukaan. Nah makanya kita mainnya di bulan ini. Gitu. Dan ya kita coba pelajarin masih ada di mana, kita perbaikin dulu. Nanti cara kalau misalkan objek lagi sepi, cara naikinnya gimana kita pelajarin. Kalau kita udah, terus kita open franchise. Oh, sih berarti ini di franchising dulu. Iya, di franchise. Wow, keren banget. Makanya kan kita daftarin 2 kode. Iya, dua merek ya Pak. Kelas 33 untuk jasa restorannya, Sama dari 35 kelas ya. 35 betul untuk penjualan online, franchise, sama Betul. buka toko fisik. Pak, bisa tahu nggak sih? Kan kadang-kadang kalau aku lihat ya Pak, kayak kita ini kan di pinggir jalan besar ya Pak. Bisa bertahan lama kayak Bapak gini, apa yang menyebabkan bisa bertahan lama Pak? Sebenarnya lebih ke kalau F&B fokusnya udah pasti ke produk. Terus bahan baku, manajemen bahan baku ya, manajemen bahan baku itu juga penting karena banyak pengusaha F&B pun juga yang emang hancur karena memang manajemen bahan bakunya nggak bagus. Jadi APP-nya jadi melambung, keuntungannya jadi nggak ada, sedangkan jualannya sebenarnya omsetnya bagus. Tapi keuntungannya jadi kelihatan nggak ada karena memang manajemen bahan bakunya yang kurang bagus. Oke, gitu ya Pak. Pak, kan kalau kita lihat kayaknya kalau misalnya masakan Jepang gini mainnya main frozen food juga ya Pak ya? Sebenarnya kalau dari kita dibilang main frozen enggak, tapi kita prepare di H-2 kita udah prepare banyak, masuk ke freezer, baru pas orang pesan kita tinggal goreng. Jadi kita nggak yang semuanya tuh frozen. Jadi bisa terbilang lebih ke fresh sih kalau kita berkawin. Lebih ke fresh ya Pak. Soalnya kalau frozen ngurangin quality si batik. Nah terus kalau aku lihat ya Pak, ini cabangnya Bapak nih Pak,
posisinya bagus banget lokasinya. Nah, untuk pemilihan lokasi Pak, bisa di-share ke kita nggak? Bapak memilih lokasi restoran itu seperti apa penilaiannya? Sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita udah ada tim terkaitnya ya, maksudnya kita udah ada surveyornya sendiri. Dan kalau untuk mitra udah ada lokasi, kita bantu cek. Kalau misalkan mitra belum ada lokasi, kita bisa bantu cariin. Itu kayak gitu. Tapi nanti pun kalau misalkan udah ada, kita ngeceknya juga dari surveyor internal sama eksternal. Nah itu detail-detailnya yang seperti apa, itu udah aku balikin ke tim sih pasti. Yang pasti di posisi yang emang padat pemukiman, terus juga area pendidikan ya yang pasti. Terus yang kayak ring 2 itu udah yang minimal gitu, ring 2 atau ring 3. Ring 2 tuh maksudnya? Ring 2 tuh kayak jalanan, di pinggir jalan kayak gini. Kalau masuk ke sana mungkin udah ring 3 ya. Maksudnya nih di pinggir ada perumahan? Iya, kalau jalan utamanya kan Cinere Raya, itu udah agak ke sini, masuk itu dari 2. Terus kalau masuk ke perumahan itu nanti jatuhnya dari 3. Oke. Nah, kalau kita ngomongin bisnis plan-nya, berarti yang paling mahal sebenarnya sewa tempatnya atau franchise-nya atau apanya atau bahan bakunya Pak? Nah, sebenarnya sih kalau misalkan untuk apanya nih, sebenarnya kalau kita fokusnya lebih ke marketnya sih. Oh, lebih ke marketnya? Lebih ke marketnya. Kalau yang di sini marketnya pas di survei marketnya ada, cocok sama kita, ya kita masih berani buka di sini gitu. Tapi kalau dibilang dalam segi bisnis apa yang mahal udah pakai modal ya. Iya ya. Sama keberanian ya. Oh iya. Kalau dari nilai biaya Pak, kalau kita breakdown nih set, ada sewa lokasi, ya. Ada sewa lokasi, ada makanan, ada renovasi. Ya sama tempat juga masuk ya Pak. Sama apa namanya yang pekerjanya Pak. Nah kalau dari sisi yang tadi itu lebih bagian porsi besarnya gimana Pak? Sebenarnya kalau porsi besarnya udah pasti di lokasi sama renovasi. Kayak ini aja misalkan 100 juta sekian, renovasi mungkin bisa di 300 sampai 400 juta. Nah, itu jadi. Tapi Bapak hebat juga ya, maksudnya dari awal banget satu, sekarang udah bisa nge-franchise-in. Total ada berapa Pak sampai sejauh ini? Total outlet yang udah buka itu kurang lebih ada 28 cabang. Oh my god, 28 cabang. Yang masih on progress itu kurang lebih ada 40-an. Yang masih on progress pembangunan, ada yang lagi renovasi, ada yang lagi training ya. Nah Pak Adit, cerita sedikit dong Pak Adit. Ini kan Bapak memaintain tadi banyak banget ya Pak. 28 cabang, bentar lagi 60 cabang. Sedangkan gimana cara bagi waktu mengkoordinir semua cabang? Sebenarnya kalau itu balik lagi kita kan ada tim terkait juga di pusat. Nah, ada yang supervisor area, ada yang manajer area, ada semua personalnya juga yang bakal nge-handle. Jadi nantinya tuh kalau di Jabodetabek 1 atau 2 minggu sekali pasti dikunjungin sama tim pusat untuk cek bahan bakunya seperti apa, terus karyawannya gimana, ada masalah atau nggak di outlet, itu bakal ada pengecekan gitu. Dan nanti kalau misalkan emang itu ada masalah pun juga bakal diberesin sama tim operasional terkait. Berarti kalau gitu sistemnya Bapak udah jalan ya Pak? Sudah. Kalau sistem sendiri dari 2019 kita udah bikin sistemnya, 2021 kita bikin sistemnya, 2024 kita baru jalan. Pak, kan ketika awal-awal berdiri, ujuk-ujuk jadi franchise, gimana itu Pak? Maksudnya gini, kadang-kadang kan buka satu aja nggak semudah itu, setuju ya Pak? Ya pasti. Lagi 2 tuh udah nambah persoalan lagi, terus 3. Kita ngomong dari awal dulu deh Pak. Itu gimana Bapak benahin satu-satu Pak? Sebenarnya bukan dibenahin sih, kita kan yang tadi aku ceritain, kita bukan satu outlet, ada masalah di situ, kita benahin masalahnya, terus nanti kalau emang ternyata solusi dari masalah itu udah paten, baru kita open franchise. Jadi kalau jadi saat nanti buka 2 cabang, 3 cabang, nah kalau misalkan ada masalah di cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, dan ternyata masalahnya sama, kita udah punya solusinya pasti. Kita udah belajar dari outlet yang pertama. Oh, I see. Ya betul-betul. Jadi learning by doing ya Pak? Betul. Dan kalau misalkan memang ternyata di outlet yang pertama pun kita udah selesaikan nggak berjalan, kita nggak akan dapat franchise. Oh, keren. Gitu. Pak, sebenarnya keunggulan dari Kanemura apa sih Pak? Masakannya? Menunya deh. Sebenarnya gini, kalau untuk keunggulannya sendiri, kita kalau di apple to apple sama kompetitor yang memang sama, harga kita jauh lebih murah. Kualitas produknya juga udah pasti kita pakai bahan baku yang grade A, yang sama udah kayak sekelas restoran ya yang Jepang punya ya. Terus harganya mungkin 50% di bawahnya, jadi bisa dijangkau sama anak bawah. Wah, keren. Gitu. Nah Pak, mau tanya lagi dong Pak. Kadang-kadang kan gini, bagi pengusaha yang di awal, ya Pak, pasti kan kalau misalnya kita jalanin sendiri bingung.
tapi kadang-kadang mau franchise juga pasti agak lebih mahal. Oke, betul. Kalau saran Bapak di awal mendingan sendiri buka atau dia franchise? Nah, jadi kadang-kadang kalau franchise suka pelajarin sistemnya gitu loh. Iya. Nah, gimana caranya Pak? Oke. Sebenarnya kalau misalkan disuruh pilih ya, sebenarnya semuanya ada plus minus ya. Kalau untuk franchise itu mungkin biayanya jauh lebih mahal dibanding sendiri. Yes. Itu udah pasti. Tapi yang kenapa sih orang-orang rata-rata ngambil franchise? Karena memang udah sistemnya udah teruji. Oh, Terus kalau misalnya decision maker yang emang kalau misalnya ada masalah ini harus penyelesaiannya seperti apa itu udah pasti dari franchise. Itu kayak gitu, dan menunya pun juga udah teruji sama market gitu. Oh. Jadi tinggal berjalan aja gitu, nggak harus trial and error lagi, nggak harus coba gini begini jalan ke itu kan, baik. Oh, ibaratnya nanti kalau misalnya orang pengen buka, mendingan sabar sedikit, mending cobain franchise dulu gitu ya Pak? Bisa, atau kalau mau sendiri dan emang ada tim ahlinya ya bisa coba sendiri juga nggak ada masalah. Tapi memang rata-rata mitra kita yang kita temuin malah mereka udah buka brand apa, nggak berjalan, mereka ambil franchise kita. Oh, Jadi kan 2 kali modal ya keluar ya bener. Oh iya bener juga ya Pak, bisa Iya. jadi 2 kali malah uang keluar. Ya tapi ya itu udah ada plus minusnya lah Pak. Gitu. Pak, Bapak sendiri sebagai pembuka franchise, ada nggak sih ketakutan Pak yang misalnya dia pertama franchise di Bapak, tiba-tiba dia buka sendiri dengan sistem yang sama. Nah, itu gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau di kita udah ngejaga SOP-nya dan di MOU kita pun juga udah tertulis ya. Maksudnya kalau misalkan nantinya franchise sama kita 3 tahun atau 5 tahun terus dia mau buka sendiri, sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Gitu. Kalau emang mau sendiri, tapi ya emang beberapa kebanyakan orang yang emang terlalu terburu-buru ya. Kita bilangnya ya mereka ikut kita franchise 3 tahun dan berjalan bagus, tiba-tiba buka sendiri turun. Karena kan memang ada beberapa poin atau beberapa strategi yang mungkin emang kita nggak buka. Contohnya kayak marketing gitu, marketing online dan marketing offline itu kan yang ngejalanin semuanya dari pusat. Oh iya bener. Jadi yang namanya FNB semuanya pasti soal marketing. Kalau omsetnya lagi turun, marketing kita yang naikin gitu. Nah itu nggak semua owner bisa sih. Betul. Sama mungkin brandnya Pak. Brand mungkin gitu kan. Kalau udah nggak pakai kita udah pasti udah kita copot ya. Betul. Dan mungkin orang juga mempertahankan atau menaikkan brand itu nggak semudah yang kita pikirin, bener nggak? Oh iya, betul. Pasti dong. Dan itu ada biaya investment marketingnya ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu untuk franchise di Bapak kan tadi Bapak bilang 3-5 tahun. Udah mau ngebuka sendiri nggak sih? Berapa kira-kira Pak kalau mau franchise? Oh, kalau misalkan franchise itu kita startnya itu di 245 juta. 245 juta. Itu tergantung dari lokasi atau tergantung dari apa nominal? Tergantung dari konsep. Karena kan kita kan ada 2 brand, sebenarnya ada Kanemura, ada Kaneramen. Nah, itu tergantung tuh mau Kanemurato atau sama Kaneramennya. Dan itu pun tergantung sama tempat lokasi yang dipilih juga. Kalau kayak gini udah pasti yang paling besar. Tapi kalau yang kecil-kecil pun juga kita ada kayak yang di Proto, itu yang kecil. Yang di Beji juga nggak yang kecil nggak sebesar ini. Atau kalau nggak Bapak boleh disebutin kemana aja Pak kalau kita mau makan Kanemura, silakan Pak. Ada di, kalau untuk Jabodetabek ya, ada di Bogor, ada di Depok, ada di Sawangan Depok, ada di Cinere, ada di Pondok Kelapa, ada di Jakarta Selatan itu di daerah Durantiga ya. Terus banyak. Wah, Cek Google Maps aja deh. Langsung ke Google Maps. Tik apa Pak? Kanemura. Kanemura. Pak, kan kalau aku lihat Bapak udah pakai strategi online-nya kalau nggak salah ya Pak. Betul. Bapak sendiri pakai strategi online-nya pakai media apa aja Pak? Kalau boleh tahu, bisa di-share ke kita Pak. Online untuk penjualan atau online untuk branding? Bebas Pak, dua-duanya. Iya, sebenarnya kalau untuk penjualan kita ya pakai sama Grab, sama GoFood, sama Shopee ya. Tapi kalau untuk marketing untuk menunjang omset, sebenarnya ya beberapa pakai KOL juga, terus pakai media-media yang emang lokal kayak misalkan Info Depok kalau di Depok gitu kan, ya pokoknya media lokal, terus juga Tribun, dan lain lumayan banyak juga. Berarti kalau gitu sekarang online udah mulai berpengaruh ya Pak? Pasti dari 2021 2020-an lah ya itu online kayak Berimpact banget sama bisnis. wajib sih kayaknya. Wajib iya. Atau jangan-jangan Bapak udah ada website juga? Websitenya kalau untuk company-nya, kalau untuk perusahaannya PT-nya ada, tapi kalau untuk brand Kanemura-nya sendiri itu. Nah, kalau pengen lihat perusahaannya Bapak Pak, silakan sebutin website-nya. Iya, sebenarnya bisa dibuka kanegroup.com atau infinitykanenusantara.com. Nah Pak, kalau boleh tahu kelebihan dari restoran Bapak ini apa lagi Pak?
Oke, kalau untuk di Japanese Street Food kita adalah satu-satunya restoran yang memang udah punya sertifikat halalnya sendiri. Gitu. Jadi di antara Japanese Street Food dan brand lain ya, kita satu-satunya yang memang udah bersertifikat halal. Wah, banyak banget kelebihannya ya Bang untuk bisa franchise di tempatnya Bapak. Gak cuma franchise, nikmati makanannya juga udah pasti ya Bang. Oh, udah enak jadinya. Nah pemirsa, sekian tayangan kali ini. Kalau ingin tahu mengenai perusahaan kami bisa langsung kunjungi di www.gopaten.com. Terima kasih. Kita cheers Pak. Boleh? Cheers.